Baik rekan-rekan, pada hari ini yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran akan memberikan konferensi terkait dengan perkembangan kasus yang selama ini menjadi perhatian publik. Ya, TKP-nya tepatnya di Bekasi, Bantar Gebang, yang sejauh ini langkah-langkah Polda Metro Jaya ini akan disampaikan baik oleh Bapak Kapolda maupun nanti secara teknis kami juga menghadirkan expert ahli ya, karena ini merupakan inter daripada profesi sebagai suatu langkah saintifik. Waktu dan tempat mohon izin Bapak Kapolda, kami persilakan. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini saya bersama teman-teman dari APSI4 dan dari tim kedokteran forensik dari Lafor akan memberikan informasi terkait dengan peristiwa kematian di Bantar Gebang. Pada tanggal 12 Januari sekitar pukul 8 pagi diterima informasi dari masyarakat bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dan 2 orang dalam kondisi sekarat. Diduga matinya karena keracunan makanan. Awalnya kasus ini ditangani oleh Polres Metro Bekasi, namun seiring dengan perkembangan laporan dari Kapolres yang saya terima, saya menganggap bahwa kasus ini harus melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar teka-teki kematian 3 korban tersebut bisa terjawab dengan pasti. Apakah ini perbuatan pidana atau ini bukan tindak pidana. Karena keracunan bisa terjadi masuk dalam kategori bukan tindak pidana. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menekankan pada tim untuk mengedepankan scientific crime investigation. Teman-teman penyidik harus patuh dan taat kepada metode penyidikan saintifik agar tidak terjebak dalam sebuah kesimpulan yang kebenarannya dapat digugah. Termasuk tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat bersama kasus di Kalideres yang juga penuh dengan dinamika, namun karena taat pada metode penyidikan, taat kepada
tahapan-tahapan penelitian terhadap barang bukti agar physical evidence dapat berbicara dengan akurat, tentunya dengan melibatkan teman-teman ahli, bukan hanya aspek barang bukti fisik, tapi juga aspek-aspek perilaku melalui autopsi psikologi. Jadi autopsi forensik dan autopsi psikologi terus kita kedepankan. Nah, untuk itu semua maka dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan penyidik untuk terus bekerja sama dengan kalangan kampus, pusat-pusat pengembangan sains, kajian-kajian di departemen kedokteran, di fakultas kedokteran, departemen forensik, kemudian psikologi forensik, dan ahli-ahli lain. Kolaborasi interprofesi. Tadi saya sudah sampaikan apa itu scientific crime investigation yang terus kita lembagakan di Polda Metro Jaya agar ini menjadi sebuah tradisi yang dipegang teguh oleh jajaran dalam setiap persoalan atau peristiwa yang dilaporkan ke kepolisian. Penyelesaian kasus-kasus kejahatan melalui metode dengan memadukan teknik, prosedur, dan teori ilmiah untuk mengumpulkan bukti agar kepastian hukum, kebutuhan proses peradilan pidana dapat terpenuhi. Ketika kita melakukan penyelidikan ilmiah dalam berbagai kesempatan, memang ada ruang publik juga yang terus berkembang dengan diskusinya masing-masing. Nah, kita juga ingin memberikan edukasi kepada publik bahwa fakta sekalipun harus diuji. Oleh sebab itu jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak memiliki dasar dari sebuah kesimpulan. Ini agar hasil yang kita peroleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kasus Kalideres menjadi pengalaman buat kita semua. Sampai pada kesimpulan mati wajar dalam situasi yang tidak wajar. Jadi orang yang kondisi toksik lingkungan sosialnya dapat menimbulkan kematian. Ini pelajaran buat kita bahwa sehat itu bukan hanya lingkungan fisik, tapi interaksi sosial yang toksik juga dapat menyebabkan kerugian, harm sampai dengan meninggal dunia. Dalam penyidikan tentu seperti biasa kita deduktif, menggali dari luar TKP, kemudian induktif, dimulai dari TKP, dari barang bukti yang ditemukan,
Kombinasi antara keduanya menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih akurat. Itu yang saya sampaikan tadi. Dalam kasus matinya 3 orang di Bekasi, kolaborasi interprofesi melibatkan lapor, psikolog forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya. Teman-teman sekalian, seiring dengan proses scientific crime investigation, dengan melakukan olah TKP yang baik, penyidik kemudian mendapatkan identitas dari korban atas nama yang pertama Maimunah, perempuan, alamat Cianjur, Jawa Barat. Kemudian yang korban kedua adalah Ridwan Abdul Muiz, laki-laki, juga beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Korban meninggal ketiga adalah saudara Riswandi, laki-laki, alamat sama di Jawa Barat, dan yang di dalam perawatan adalah Neng Ayu Sulustiawati, perempuan, alamat sama di Cianjur, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan di TKP ditemukan bahwa tidak ada tanda kerusakan pintu depan maupun pintu belakang. Tidak terdapat kerusakan di dalam kamar tidur belakang, dan area belakang rumah dari hasil olah TKP. Yang menarik, terdapat lubang galian 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di area belakang rumah. Tadinya kita tidak menemukan ini, tapi seiring dengan pengamatan yang dilakukan, ditemukan lubang ini. Nanti saya akan jelaskan mengapa lubang ini ada. Tidak terdapat cipratan dan olesan darah pada tembok di dalam rumah. Berarti patut diduga